Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismanwar dengan NIM 2009035021114. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bias dalam penilaian kinerja menurut Walter dan Davis. Dari pengertiannya, evaluasi kinerja atau biasa disebut penilaian kerja karyawan adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang biasanya dilaksanakan setiap 6 bulan atau setahun sekali. Dalam proses pengukuran kinerja karyawan seringkali terjadi bias. Bias dalam penilaian kinerja karyawan ini ialah sebuah penyimpangan yang dapat mempengaruhi keakuratan dalam penilaian tersebut. Hal ini biasanya diakibatkan oleh pandangan subjektif penilaian kepada karyawan. Nah, adapun bias-bias menurut Walter dan Davis 1996, yang pertama ada halo effect, yang kedua ada linearity and severe effect, yang ketiga ada central tendency, yang keempat assimilation and differential effect, yang kelima first impression error, dan yang terakhir recency effect. Yang dimana halo effect bias ini terjadi apabila penilaian menyukai atau tidak menyukai karyawan. Apabila penilaian secara pribadi menyukai karyawan, maka penilaian cenderung akan memberikan penilaian positif pada semua aspek penilaian. Namun sebaliknya, apabila penilaian tidak menyukai karyawan, maka ia akan cenderung memberikan penilaian negatif kepada karyawan. Yang kedua, linearity and severity effect. Yang pertama, linearity effect terjadi apabila penilaian memiliki kecenderungan untuk bersikap baik kepada karyawannya. Ia merasa bahwa ia harus berbaik hati kepada karyawan. Dengan begitu, penilaian akan memberikan penilaian cenderung baik pada setiap aspek penilaian. Sedangkan severity effect terjadi apabila penilaian memiliki falsafah yang sebaliknya dari linearity effect. Maka penilai akan memberikan penilaian cenderung buruk pada setiap aspek penilaian. Kemudian yang ketiga, central tendency adalah sebuah bias yang terjadi apabila penilaian ini memiliki tingkat toleransi yang terlalu tinggi. Penilaian tidak mau memberikan penilaian terlalu tinggi maupun terlalu rendah pada bawahnya, sehingga hasil penilaian akan cenderung berada pada nilai rata-rata. Hal ini akan menguntungkan karyawan yang memiliki kinerja buruk, namun sebaliknya akan merugikan karyawan yang memiliki kinerja yang sangat baik. Kemudian assimilation and differential effect. Assimilation effect adalah terjadi apabila penilaian cenderung menyukai karyawan yang memiliki kesamaan dengan penilai. Kesamaan ini dapat berupa ciri-ciri atau sifat yang dimiliki karyawan. Jika karyawan itu memiliki kesamaan dengan penilai, maka penilai akan memberikan penilaian yang baik dan positif kepada karyawan tersebut. Berbeda dengan differential effect. Differential effect dapat terjadi apabila karyawan memiliki perbedaan ciri atau sifat dengan penilaian, namun sebenarnya perbedaan itulah yang menjadi kelebihan karyawan yang ingin dimiliki oleh penilai. Kemudian yang kelima, first impression error. Bias ini disebabkan oleh cinta pandangan pertama. Penilai akan memberikan penilaian berdasarkan kontak pertama dengan karyawannya.
Kemudian penilaian akan membawa kesan pertemuan pertama dalam jangka waktu yang lama. Dan kemudian kesan-kesan itulah yang digunakan sebagai acuan dalam penilaian. Kemudian yang terakhir, resensi efek. Resensi efek ini dapat terjadi karena penilai memberikan nilai berdasarkan kejadian yang baru-baru saja dialami dalam melupakan prestasi ataupun kesalahan yang sudah dilakukan pada masa lampau. Itulah tadi materi yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.